آله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Al-hadithur rabi'u an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal bittu inda khalati Maimunata faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail faqumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si wa aqamani an yaminihi. Al-hadithur rabi'u, hadis yang keempat. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan hadis dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau menceritakan bittu inda khalati Maimunata. Aku pernah menginap di rumah bibiku yang bernama Maimunah. Maimunah ini istri Nabi dan ini bibinya dari Abdullah bin Abbas. Ya. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Maka bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan sholat malam. Faqumtu an yasarihi. Maka aku berdiri ikut sholat di sebelah kiri. Ya, fa'akhadha bi ra'si, maka beliau mengambil kepalaku. Fa'aqamani an yaminihi, kemudian aku didirikan di sebelah kanan. Jadi tangannya Nabi itu, tangan kiri atau tangan kanan tidak dijelaskan, mengambil kepalanya Abdullah bin Abbas untuk di sebelah kanan. Ya. Nah, apa makna hadis ini? Hadis ini pertama, dalilun ala anna lis-sabiyyi mauqifan ma'al imami fi shaf. Ini dalil menunjukkan bahwa anak kecil berdiri bersama di dalam shaf. Boleh. Wa idza akhadha bima warada fi ghairi hadhihi riwayati min annahu dakhala fi shalatin nafli ba'da dukhulin nabi fi shalah. Ya, dan apabila mengambil pada hadis yang diriwayatkan bahwa ia masuk pada sholat sunnah, bukan sholat wajib setelah Nabi melakukan sholat. Ya, fafihi dalilun anna jawabi syar'i fil i'timami baina biman lam yanwil imamah. Ini hadis menunjukkan bahwa boleh, ya, ketika memulai itu menyempurnakan orang lain tapi dia belum niat jadi imam. Jadi imam nengok itu, kalau orang jamaahnya cuma satu, maka anak kecil dipegang kepalanya, disuruh sebelah kanan. Kalau sudah dewasa jangan dipegang kepalanya, tapi beritahukan kalau makmumnya cuma satu, posisinya sebelah kanan. Tidak boleh lurus, tidak boleh sebelah kiri, tapi sebelah kanan. Nah, di dalam hadis lain maju dia. Ujung dari tumitnya imam itu jempolnya makmum. Jadi dekat sekali kalau cuma satu. Nah, nanti kalau ada makmum baru, maka dia posisinya di tengah. Dan dia nggak boleh menegur sebelum takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sudah takbir baru dia menepuk, ya, pundak orang yang di depan. Yang di pundak mundur dia. Seperti itu caranya kalau sholat sendiri kemudian satu.
Ada orang belum takbiratul ihram, orang disuruh mundur, salah. Karena dia tidak boleh mengganggu orang yang sholat. Ya, jadi masuk dulu dalam sholat, baru memberitahukan. Tapi itu kalau makmumnya yang tidak paham. Tapi kalau makmum yang paham, nggak usah ditegur. Jadi waktu dia menyuarakan gitu, Allahu Akbar, makmumnya mundur. Kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan. Seperti itu, 3 langkah, ya. Ya. Fihi dalilun annal amal yasir fi sholati la yufsiduha. Ayat ini, hadis ini juga menjelaskan melakukan sesuatu yang ringan seperti menggeser kepala tidak mengapa. Ya, boleh. Termasuk juga anak kecil yang berisik adanya di depan imam boleh. Ya. Jadi al-amalul yasir fi shalah la yufsiduha. Pekerjaan yang sedikit tidak mengganggu, ya, tidak merusak sholat. Termasuk hari Jumat, ya. Anak-anak berisik betul gitu. Yang boleh menegur itu cuma khatib. Hadisnya ya. Iza qulta li sahibika ansit, apabila kau bilang kepada temanmu, wal imamu yaktubu, imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka kau melakukan kesia-siaan. Jadi kita nggak boleh negur siapapun yang berisik. Nah, yang negur itu makmum. Ya. Nah, ini anak-anak bukan nggak boleh masuk ke masjid. Boleh, tetapi bersama bapaknya. Yang perempuan boleh ke masjid, bagus, tapi bersama ibunya. Dulu bapak-bapak, ya, saya waktu masih kecil itu, bapak saya itu guru, ya, guru Karim itu, ya, banyak dikenal orang. Tapi sejak saya mulai dididik sholat, dia nggak pernah jadi imam. Dia nggak pernah sholat di depan, sholatnya di belakang. Jagain saya supaya tidak bercanda. Kalau anak-anak bercanda, itu yang dosa ibu bapaknya. Anaknya disuruh ke masjid, dianya megang remote TV karena rebutan ada sinetron. Habis maghrib bagus-bagus sinetronnya. Katanya. Jangan, ya. Saya lihat di sini berisik. Nih, bapak kasih tahu anaknya boleh ke masjid, tapi didampingi. Imam jangan jadi imam kalau anaknya ikut sholat sini. Ya, saya sudah menyampaikan, selebihnya terserah penumpang. Ya. Supir sudah memberitahukan. Ya. Oke, kita masuk bab baru. Babul imamati, ini bab menjelaskan tentang keimaman. Ya. Al hadisul awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam?" Mengapa tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam? Makmum maksudnya, angkat kepala duluan, imamnya belum Allahu Akbar. Ya, angkat kepala duluan. Apa yang ditakutin? Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Allah merubah kepalanya menjadi kepala himar. Himar apa? Keledai. Emang nggak takut Allah rubah kepalanya jadi kepala himar?
Au yaj'ala suratahu surata himar, atau Allah merubah wujudnya, tampilannya seperti himar. Emang nggak takut? Ini maknanya bukan makna hakiki. Hadis ini maknanya majazi. Himar itu, Bapak-bapak, saya juga heran lihat himar itu. Himar itu tenaganya lebih kuat dari kuda kalau ngangkat beban. Jadi kalau suruh ngangkat beban, lebih kuat himar daripada kuda. Cuma himar dungu. Maksudnya nih, himar itu dungu, sulit diberi pendidikan. Dilatih itu susah. Di Amerika, di Eropa itu Pak, ada perlombaan himar. Himar itu diadu kecepatannya seperti kuda. Cuma jokinya berbeda. Awalnya saya lihat di televisi itu, ya, di jurnal itu, heran kenapa kok jokinya itu bawa penggorengan, bawa codet, bawa telur. Bingung saya, ada garam. Ternyata himar itu di star gitu, dar lari. Himar itu larinya kencang. Tapi kalau dia sudah capek, dia berhenti kick. Ya sudah, nggak mau dijalani. Kalau dipukul dia nggak mau. Seandainya dibawa pedang dipetain kakinya, dia nggak mau jalan. Himar. Nah, si jokinya turun, mengeluarkan kompor, taruh penggorengan, taruh minyak, telur 4-5 biji digoreng dadar, dikasih garam, udah rapi dikasih makan dadar. Habis dikasih dadar, larinya kenceng banget. Ampun saya. Kuat tapi dungu. Nah, itu dijadikan sebuah tamsil. Emang nggak takut Allah rubah mukanya atau tampilannya seperti himar? Siapa? Orang yang jadi makmum tapi mendahului imam. Ada nggak yang gitu? Yang mana orangnya? Udah pindah. Ya. Jangan ya Pak. Jadi kalau kita bermakmum, ikuti imam, patuhi imam, ya, jangan menyalahinya. Nah ini al hadis dalilun alaman itaqaddumil makmum alal imam fi rab'i minar ruku' was sujud. Hadis ini dalam syarah disebutkan menunjukkan bahwa larangan mendahului si makmum terhadap imam ketika mengangkat dari kepala dari ruku atau sujud, nggak boleh. Jangan mendahului. Haza mansusoh, dan ini ya sudah ditetapkan, nggak boleh. Al haditsus tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, imam itu. Jadi tujuannya apa? Ada imam liyutamma bih, untuk diikuti. Tujuannya itu. Makanya tidak boleh mendahului atau terlalu lama membelakangi. Fala takhlifu alaihi, maka jangan menyalahi imam. Faidza kabbara fakabbiru, apabila takbir imam, bertakbirlah kalian. Jadi jangan mendahulunya. Wa idza raka'a farka'u, apabila ruku imam maka kalian ruku.
Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal, faqulu rabbana walakal hamd, maka kalian ucapkan rabbana walakal hamd. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i sunnah al-jam'ur riwayah. Dua riwayatnya itu digabungkan. Jadi makmum imam sami Allahu liman hamidah. Kalau ini rabbana walakal hamd langsung. Dan itu di Mekah, Madinah seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i dua-duanya dikerjain. Makmumnya sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Boleh dengan dua wajah, dengan dua pekerjaan itu. Wa idza sajada fasjudu, apabila imamnya sujud maka kalian sujud. Enggak boleh mendahului. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmaun, apabila imamnya sholatnya duduk maka kalian sholat duduk semuanya. Nah, ini nanti ada penjelasan. Kalau imamnya duduk maka kalian duduk semua. Ya. Kalau imamnya berdiri, maka kalian sholatnya berdiri. Tapi ini hadis ini oleh ulama dikatakan ini adalah yadul alal ikhtisasi bin nabi. Ini kekhususannya hanya pada nabi ketika nabi mau wafat. Hari Senin 12 Rabiul Awal, hari wafatnya nabi. Pagi itu sebelum subuh Nabi sudah demam tinggi, sudah dalam keadaan sakratul maut. Bilal azan. Setelah azan sholat sunnah, Nabi biasanya keluar. Jadi posisi Nabi itu sebelah ya kiri dari mimbar, tidak keluar. Setelah sholat sudah selesai, akhirnya disepakati Bilal disuruh mengetuk pintunya. Maka diketuklah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang menjawab putri beliau, Sayyidah Fatimah. Man alal bab, siapa di pintu? Ana Bilal. Anna Rasulullah masyghulun binafsi. Rasul dalam keadaan masyghul dengan dirinya sendiri. Itu di dalam hadis dikatakan lam yafhal Bilal biqauliha. Bilal tidak paham apa yang dimaksud dengan masyghulun binafsi yang diucapkan oleh putrinya, enggak paham. Balik lagi ke masjid. Subuh tambah jalan, sudah mau habis. Maka disepakati tegur lagi kedua kali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi dengar. Maka bilang kepada Fatimah, suruh masuk Bilal. Bilal masuk ke kamarnya, Nabi sedang sakit keras. Maka beliau mengatakan, ya Bilal, ana masyghulun binafsi. Aku ini masyghul. Kalau bahasa itu sibuk dengan diri sendiri. Bilal baru paham yang namanya masyghulun binafsi itu sakratul maut. Maka beliau mengatakan, ya Bilal, mur Abu Bakrin ayyusalliya bin nas. Hai Bilal, bilang sama Abu Bakar untuk mengimami sholat. Bilal keluar begini. Fayadau yadain ala ra'si. Beliau meletakkan dua tangannya ini. Ya, wa yaqul ya wailata lima taliduni ummi. Sial betul, kenapa aku dulu dilahirkan oleh ibuku. Maksudnya dia bukan menyesal dilahirkan oleh ibunya. Lebih baik aku nggak usah lahir di dunia ini ketimbang melihat Nabi sakratul maut. Nggak tega. Maka dibilang sahabat Abu Bakar disuruh jadi imam. Abu Bakar patuh
Berdiri, baru berdiri, fagharra muksian alai, jatuh gubla, pingsan. Enggak siap orang ditinggal sama Nabi, enggak ada yang siap. Wa yabkun, fadajjal muslimun, wa yabkun. Nangis semua dengan histeris. Subuhnya sudah hampir habis. Nangis semuanya. Orang tidak siap ditinggal sama Nabi. Maka Nabi bilang kepada putrinya, ya Fatimah madajij. Fatimah itu masjid, kenapa itu ramai betul itu, kenapa? Maka putrinya mengatakan, dajjal muslimun wa yabkun li faqdika ya Rasulullah. Mereka itu gemuruh, menangis karena ketiadaan engkau. Nabi langsung paksakan duduk. Panggil Ali bin Abi Thalib, Fadl ibnu Abbas. Sayyidah Fatimah, kalian dipanggil. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Nabi minta dibopong. Maka di sebelah kanan Ali bin Abi Thalib, sebelah kiri Fadl ibnu Abbas. Minta dibawa ke mihrab untuk mengimami sholat subuh. Hari terakhir. Dalam keadaan sakratul maut. Sholatnya ringan sekali. Karena nggak ada yang sanggup masuk, pingsan. Nah, jadi jangan ya. Jadi Nabi dalam keadaan seperti itu masih sholat berjamaah. Ada orang cuma pusing nggak sholat, ya, bisulan nggak sholat, ya, jangan. Nabi sakratul maut dipapah jadi imam. Ini kisahnya menarik, ceritanya panjang. Nanti kalau mau maulid dan baca maulid Nabi itu kisah detik-detik Rasulullah wafat. Ceritanya panjang menarik. Nanti kalau umurnya panjang ya maulidan tapi baca riwayat detik-detik Rasulullah melepaskan ruh. Subhanallah. Yang jelas beliau tidak pernah ninggal sholat walaupun sakratul maut. Subhanallah ya. Nah pada waktu itu Nabi sholatnya duduk. Ya, Nabi sholatnya duduk, kosong, Abu Bakar berdiri, maka di belakangnya ini orang berdiri semua. Ya, itu adalah kekhususan Nabi. Kan nggak boleh orang yang sakit itu duduk, itu kan orang yang sakit, nggak boleh mengimami orang yang sehat. Kenapa boleh? Karena imamnya pingsan. Kalau jadi imam, jadi tidak jadi sholat. Jadi darurat. Ya, jadi maksud hadis ini bukan berlaku hukum umum. Hadis ini ya adalah dalam pengertian yang khusus. Jadi kalau kita nih, kalau nggak kuat berdiri ya jangan jadi imam. Hadis ini adalah kekhususan karena ceritanya seperti itu. Duduk Nabi mengimaminya ya. Boleh nanti ya diingetin tapi kalau mau baca kisah itu peringatan maulid Nabi ya. Itu bukan peringatan maulid Nabi, jadi apa namanya? Peringatan wafatnya Nabi ya. Wa ma fi maknahu min hadisi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan yang semakna dengan hadis Sayyidah Aisyah ya, beliau menceritakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya salat di rumah beliau. Ya, beliau dalam keadaan tidak sehat.
Fasalla jalisan, maka beliau salatnya duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, dan salat di belakang Nabi orang-orang salatnya berdiri. Nabinya duduk, jamaahnya berdiri. Fa asyara ilaihim an ajlisu, maka Nabi memberi isyarat untuk duduk. Ini kalau kita baca syarahnya, yang dimaksud sholat sunnah. Jadi sholat sunnah boleh dilakukan dengan berjamaah. Satu. Yang kedua, sholat sunnah boleh dilakukan dengan duduk walaupun sehat. Salah satu kebiasaan Nabi itu sholat duduk di tempat tidur. Nih, ntar malam lakukan. Sholat, jadi kalau mau tidur, wudhu, sholat, tutup aurat, menghadap kiblat. Makanya tempat tidurnya dibikin seperti ini. Ya, utara, timur, dan barat. Nah, jadi menghadap kiblat. Sholatnya mutarabbah, duduk sila. Sila. Sholat 2 rakaat. Nanti setelah itu sekalian ya, beliau membaca Al-Fatihah, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selesai, ditiupkan. Usap seluruh tubuhnya. Kemudian beliau tidur. Ketika nempel di bantal, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai selesai. Jangan ngobrol lagi kalau sudah ditutup seperti itu. Nah, padahal kan sehat nabinya, tapi sholatnya duduk. Itu maksudnya. Jadi sholat sunnah boleh duduk walaupun sehat badannya. Nah, kalau imamnya duduk, makmumnya duduk juga. Ini yang dimaksud. Ya, jadi fa'asyara ilaihim, maka Nabi memberi isyarat kepada sahabatnya an ajlisu, agar supaya duduk. Karena Nabi sholatnya duduk. Falamman syarafa qala, maka tatkala selesai beliau mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya. Fa idza raka'a farka'u, apabila imam ruku kalian ruku. Wa idza rafa'a farfa'u, apabila imam mengangkat kepala dari ruku, maka kalian angkat kepala. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Ya, ucapkan Rabbana walakal hamd. Dalam riwayat lain, Rabbana walakal hamd mil as-samawat wa mil ardi wa mil amin syi'ta min syai'im ba'du, boleh. Itu memang pada riwayat lain panjang. Boleh. Rabbana walakal hamd, boleh. Wa idza shalla jalisan, apabila salatnya duduk si imam, fasallu julusan ajmaun, maka kalian duduk semua. Nah, jadi kalau sholat wajib itu kekhususan Nabi. Hanya Nabi yang melakukan karena imamnya pingsan terus. Gak bisa mengimami. Tapi kalau sholat sunnah, imam duduk, makmum duduk. Ya, boleh. Seperti nanti di Ramadan ya. Ramadan. Sholat qiyamul lail mamanya. Imamnya bilang, ayo kita praktekin pelajaran kita, sholatnya duduk. Boleh. Bagus. Bahkan Imam Nawawi mengatakan di dalam Al-Azkar, yang bagi lil alimi yang bagi li talibil ilmi mala ilmahu walau marratan wahidatan liyakuna min ahlihi. Siogianya bagi pencari ilmu mengamalkan.
ilmunya diamalkan. Walau marratan wahidatan, meskipun mengamalkannya cuma satu kali. Berjamaah besok. Kenapa mesti diamalkan? Liyakuna min ahlihi. Agar dia tercatat termasuk ahli dari ilmu yang diajarkan. Ya, sehat semua, boleh dikerjakan dengan sholat sunnah. Nah, pertanyaannya gini, kalau taraweh kan sholat sunnah, boleh nggak duduk? Boleh, karena sunnah. Tapi besok masuk koran, ya. Besok masuk televisi, besok rame kemari, ditanyain ketuanya, ya. Ajaran dari mana itu? Ya, salat taraweh duduk. Ya. Oke, kita lanjutkan. Al hadisur rabi'u, hadis yang keempat, an Abdullah bin Yazid al Khatmi al Ansari radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Yazid al Khatmi al Ansari radhiyallahu anhu qala, menceritakan ia, haddatsani al Barra wa huwa ghairu kadzub, menceritakan kepadaku Al-Bara. Al-Bara ini ada riwayat mengatakan bitasydid Barra, tapi yang lainnya mengatakan bitahfif Bara. Jadi boleh itu Barra atau Bara, sahabat Nabi. Wa huwa ghairu kadzubin. Bara itu orang yang tidak pernah berbohong. Ya. Qala, berkata Al-Bara, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami Allahu liman hamidah, apabila beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna zahrahu, tidak ada yang memiringkan atau menurunkan seorang pun dari kami punggungnya. Sami Allahu liman hamidah, artinya dalam keadaan segar. Hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, sehingga Rasulullah benar-benar dalam keadaan sujud. Ya kan? Ruku ya. Sami Allahu liman hamidah. Orang-orang ikut Rabbana walakal hamd. Setelah beliau mengucapkan itu, sahabat mengucapkan itu, tidak ada yang turun sampai benar-benar Nabi sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jangan begini, Allahu Akbar, jangan ngikutin, jangan barengin. Ya. Jadi hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai benar-benar Rasulullah sujud. Ya. Summa naqa'u sujudan ba'dahu, kemudian kami melakukan sujud setelah Rasul. Jangan bareng. Ini hadis ini pada intinya mengajarkan jangan mendahului, bareng juga jangan. Jadi huruf ra bar, ya. Kalau ini amillallah liman hamidah, ya, setelah kalimat dah bar baru makmum bergerak. Jangan bergerak sebelum bar. Biarin aja, kan ada imam yang pinggangnya sakit. Allah, ya jangan turun. Ya imamnya memangnya lama, sabar sampai dia bilang bar, baru Allah. Ya. Cuma kalau taraweh imamnya kayak gitu, pasti ditanya yang mana imam. Dikenalin, besok nggak disuruh jadi imam lagi. Ya, cuma yang mesti kita pahami, kita mesti patuh sama imam. Jadi kalau sudah ditunjuk jadi imam, kita mesti patuh sama dia. Ya, itu patokan untuk keseluruhan. Kalau sudah memilih presiden, maka kita mesti patuh sampai habis masa jabatannya. Ya.
Pak RT sama, kalau sudah dipilih ya harus dipatuhi kecuali melakukan kesalahan. Al hadisul khamisu, hadis yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ammanal imamu fa'amminu, apabila amin si imam maka kalian ikut amin. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, sesungguhnya orang yang aminnya sesuai dengan aminnya malaikat. Jadi imam itu kalau amin, malaikat barengin imam. Kalau makmum barengin aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni orang itu dosanya yang lalu. Nah, coba hari Jumat nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tepat nggak ini? Nggak tepat. Karena imamnya pasti narik napas dulu. Kan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa nggak amin langsung? Nggak mungkin bisa. Amin. Karena anak kecil ikut sholat Jumat, amin dia amin. Bapak-bapak ikut anak-anak. Bener gak? Nah, mulai besok jangan ikut anak-anak, ikut imam. Imam gak mungkin waladdallin langsung amin, bengek, gak kuat. Pasti dallin, amin. Ya, jadi ada saktah qalilah, ada berhenti sejenak, tanafus, tarik nafas. Jangan langsung. Ini koreksi ini. Anak kecil mana mau ngerti dia waladdallin amin, bapak-bapak ikut anak-anak. Jangan. Koreksi ini hampir di semua masjid. Ya. Nah, jadi kalau amin kita berbarengan dengan aminnya malaikat, dosa kita diampuni. Al hadisus sadisu, hadis yang keenam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif, apabila sholat salah seorang di antara kalian bersama manusia, artinya mengimami orang banyak, falyukhaffif, imam harus pendek bacaannya. Fa inna fihim dhaif, sesungguhnya ada di jamaah itu orang yang lemah, nggak kuat lama. Wasakim, orang yang lagi sakit. Wazal hajati, orang yang hajat. Ini masjid nih namanya masjid turuk namanya. Masjid yang di jalanan, nggak boleh imamnya panjang-panjang. Karena zal hajat, orang itu cuma mampir mau sholat, mau lanjut. Kalau imamnya panjang, disumpahin sama dia. Mampus imam. Karena dia mau farrokoh, nggak ada alasannya. Nah, tinggal lagi yang disebut dengan panjang itu berapa? Panjang itu 300 ayat, maknanya panjang. Jadi kalau baca sabihis, hal ataka itu belum disebut panjang, itu sedang. Oh, boleh panjang-panjang, qul and qul. Qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallah. Boleh nggak? Boleh, tapi itu bukan surat sedang, itu surat pendek. Ya, nah yang nggak boleh yang panjang.
Rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua baca Ali Imran. Nah, itu nggak boleh. Wa iza shalla ahadukum li nafsi, apabila kalian sholat sendiri, falyutawil masya'a, boleh dipanjangkan sesuai dengan kehendaknya. Mau baca khataman Quran juga boleh, ya boleh. Emang ada Imam Syafi'i, ini kan mau Ramadan ya, Imam Syafi'i itu sholatnya itu siang itu 15 juz, malam 15 juz. Jadi satu hari satu malam khataman Quran. Kalau Ramadan siang 30 juz, malam 30 juz. Berarti satu bulan 60 kali khataman dalam sholat. Kalau ada yang mau niru boleh. Ya. Nah, kalau sholat sendiri boleh. Tapi kalau sholat berjamaah jangan melebihi dari hal ataka. Ya. Sabihis marabbil a'la. Ya, wasamsi waduha. Itu sedang, ya. Ini udah masuk isya belum? Biasanya ada, biasanya di situ ada jamnya, nggak ada. Wa ma fi maknahu min hadisi Abi Mas'udin al-Ansari, dan yang semakna dengan hadis dari Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala, menceritakan ia ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang laki-laki menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki itu mengatakan, "Ini la ta'akhkharu an sholati subhi min ajli fulanin." Sesungguhnya aku terbelakang, ya, dari mengerjakan sholat subuh lantaran si fulan. Mimma yutilu bina, yang memanjangkan sholatnya pada kami. Jadi sholat subuh imamnya bacanya surahnya panjang. Qala, kemudian fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan aku tidak pernah melihat Nabi ghadiba fi mau'izatin qattu, marah ketika memberikan nasihat pun sekalipun belum pernah. Asyadda mimma ghadiba yauma izin, yang lebih keras marahnya Nabi pada ketika itu. Ketika diberitahukan ada sahabatnya Nabi memimpin sholat subuh surahnya panjang. Marah Nabi. Qala ayyuhan nas, Nabi bersabda, hai manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya kalian, inna minkum, sesungguhnya di antara kalian itu munaffirin, orang-orang yang dalam perjalanan. Fa'ayukum amman nas falyujiz, maka hendaknya kalian mengimami manusia itu falyujiz, harus wajiz. Wajiz itu yang proporsional, yang bagus, ya. Fa inna min waraihi, sesungguhnya di belakang imam itu al-kabira, orang sudah tua, nggak kuat lama. Wa dhaif, orang yang sudah lemah tubuhnya. Wa zal hajati, dan orang yang punya hajat. Musafir itu dihitung tuh, nggak boleh kita sholatnya lama-lama. Nah, ini yang dimaksud lama adalah sholat yang sampai ratusan ayat, yang dimaksud itu. Bapak ke Kebayoran Lama ada Masjid Al-Akhyar itu, Jalan Sanusi. Itu imamnya Ustaz Ahmad Zainuddin, suaranya enak bagus. Suatu saat sakit dia, maka dorong-dorongan yang jadi imam gitu. Ada di pojokan, nggak mau dia, dari muda sampai wafat sholatnya di pojokan. Karena dia
ahli ibadah, pakaiannya putih semua, didorong-dorong dia. Didorong-dorong nyampe sini. Akhirnya maju juga dia. Allahu Akbar. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dia baca sampai habis. Ya, selesai itu dia baca. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha qadiyah. Dia baca surah Waqi'ah. Besok nggak disuruh-suruh lagi. Padahal itu nggak nyampe 100. Kenapa? Ya orang kita nggak lazim baca 100 ayat itu. Ya, jadi besok imamnya nggak ada, nggak disuruh lagi. Babu sifatis sholatin nabi wallahu a'lam bishawab.